sudah belajar. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini agar ilmu yang kita dapatkan dari Allah dan penuh berkah serta bermanfaat. Mari kita awali dengan bertasyahud dan istighfar. Siapa yang memimpin hari ini? Oke, silakan. Mari kita cek kehadiran dulu. Ridho, Awas, Dayat, Nazwa, Dena, Syarul, Faisal, Alif, Ismail, Aini, Haikal, Hafi, Nina, Rada, Kristi, sakit. Nisbah kemana? Sakit dulu. Dia sakit. Untuk barengan kita yang tidak bisa hadir, tidak bisa ikut belajar bersama, kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Dan untuk kita semua yang hadir di sini, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Amin. Oke, kita masuk ke materi. Materinya masih nyambung dengan materi pertemuan di minggu lalu. Ada yang masih ingat? Pertemuan kita di minggu lalu bahas tentang apa? Menyusun bagian penting dari permasalahan. Satu orang dulu. Nah, Nilai-nilai yang terkandung dalam teks ceramah. nilai-nilai yang terkandung dalam teks ceramah. Menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Aktual itu? Aktual? Nyata? Kalau yang sesuai dengan fakta itu faktual. Kalau aktual? Terkini atau hangat? Masih hangat-hangatnya itu berarti aktual. Masih ingatkan kamu tentang materi pembelajaran sebelumnya? Ternyata masih ingat. Dan betul bahwa materi kita di pertemuan sebelumnya itu ada menelaah bagian-bagian penting dari permasalahan aktual dan menemukan kalimat majmuk berikatnya. Nah, kalau kemarin kita sudah selesai dan alhamdulillah hasil evaluasinya kalian bagus-bagus, berarti saya anggap kalian sudah siap untuk melanjutkan materi selanjutnya. Kira-kira materi hari ini apa? Yang hari ini kita akan bahas itu adalah menganalisis struktur, isi dan juga kebahasan dari ceramah. Kemudian, tujuan yang akan kita capai di pembelajaran hari ini, silahkan dibaca dulu. Apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Membaca contoh teks ceramah, lalu berdiskusi. Hanya membaca hari ini? Melihat
ada baca, diskusi kita diawali dengan diawali dengan melihat video. Tapi sebelum melihat video ini, kita amati dulu bagian-bagian penting yang ada di dalam ceramah. Itu disebut dengan yang namanya struktur. Urutan-urutannya ada 3: pendahuluan atau tesis, kemudian nanti isinya, pendapat-pendapat dan juga fakta, dan nanti ditutup dengan penegasan. Nah, dari 3 hal ini coba kita simak video berikut sambil didengarkan dan sambil diingat-ingat kira-kira bagian pendahuluannya ada nggak ya, terus yang dibahas apa. Oke, kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya banggakan, dan insya Allah hari ini sedang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dengan keadaan sehat walafiat meskipun dalam keadaan yang terbatas. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya hari akhir kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya di sini untuk berbicara dan mengajak teman-teman untuk berbincang sedikit, membahas mengenai insecurities. Oke, insecure adalah sebuah kata yang kerap kali kita dengar dan sepertinya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Sebenarnya apa sih insecure? Kenapa sih kita harus insecure? Baik teman-teman, insecure itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu secure yang artinya aman dan in yang artinya tidak. Jadi kalau kita gabungkan, insecure itu bisa diartikan sebagai sebuah perasaan tidak aman. Dalam Oxford Dictionary, insecure itu diartikan sebagai not confident about yourself or relationship with other people. Ketidakpercayaan terhadap diri sendiri atau hubungan dengan orang lain. Insecure adalah sebuah hal yang wajar, hal yang lumrah, terutama untuk kita ya, anak muda yang saat ini apalagi semuanya sudah serba digital. Dan perlu kita ketahui teman-teman bahwa memang insecure adalah hak semua manusia. Menurut riset yang dilakukan oleh salah satu psikolog Indonesia, itu menyebutkan bahwa 90% insecure itu dialami oleh wanita. 70% orang itu insecure karena fisiknya, entah karena berat badannya, karena tinggi badannya, karena hidungnya yang kembang, skin tone atau warna kulitnya, kemudian karena kantung mata yang gelap, jerawat, dan masih banyak lagi. Sedangkan 30% itu insecure karena kepribadian, karir, cinta, pendidikan, pertemanan, latar belakang, ekonomi, masa depan, dan bahkan teman-teman, ada orang insecure karena dia tidak berani untuk speak up. Dia tidak berani untuk menyampaikan apa yang ada di kepalanya. Oke, sebenarnya ada 5 alasan kenapa anak muda itu insecure. Yang pertama karena gagal, yang kedua perfeksionis, 3 kecemasan sosial, 4 korban bullying, dan yang kelima selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang paling sering insecure itu terjadi karena yang kelima, yaitu karena selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi kita membandingkan diri kita dengan orang lain, artinya kita itu sedang menekankan diri kita untuk menjadi orang lain. Kemudian penyumbang terbesar dari insecurities adalah sosial media. Bisa dipastikan bahwa sebagian besar orang di dunia saat ini menggunakan sosial media untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Sosial media itu dijadikan sebagai ladang yang pas untuk mengekspos aktivitas manusia dan dijadikan sebagai personal branding. Ketika kita membuka sosial media, contohnya Instagram ya, terus kita lihat salah satu teman kita memposting fotonya, terus timbullah kalimat, nah pasti dia cantik banget, nah insecure kan. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita nggak terlalu dalam insecurities? Ada 2 hal yang bisa kita lakukan
insecurities. Yang pertama adalah merefleksi ulang diri kita sendiri. Coba deh kita lihat diri kita lagi. Sebenarnya selama ini tuh kita insecure karena diri kita sendiri atau karena orang lain. Karena pada dasarnya insecure itu membuat dua poin utama, yaitu tentang penerimaan diri kita sendiri dan orang-orang yang melihat kita. Bisa kita ambil contoh ketika kita berpenampilan, kita berpakaian, kita menggunakan fashion yang demikian. Kita itu berpenampilan seperti itu karena kita sendiri, karena keinginan kita, atau karena mengikuti kemauan orang lain, mengikuti standar sosial yang berlaku, standar fashion yang ada. Kalau kita berpenampilan seperti itu karena diri kita, karena itu, ya maka kita akan merasa cukup terhadap penampilan tersebut. Tapi kalau kita berpenampilan seperti itu karena kita mengikuti kemauan orang lain, mengikuti gaya orang lain, terus kita mengikuti standar fashion yang ada, ketika orang lain itu mengomentari penampilan kita, maka komentar-komentar tersebut yang akan mengikuti pikiran kita, itu yang akan membuat kita merasa tidak cukup, merasa kurang. Kemudian yang kedua, yaitu jadikan insecurity sebagai hal yang positif. Insecurity itu bagus. Dan kalau kita pikir-pikir lagi nih, insecurity itu harus dalam hal perkembangan diri. Bisa kita garis bawahi, insecurity itu harus dalam hal perkembangan diri. Manusia itu hidup harus ada keresahan. Kalau kita nggak ada resah, ya kita nggak ada improvement. Coba deh lihat diri kita. Kalau memang ada yang kurang, dan kalau memang itu bisa diperbaiki untuk bisa menjadi lebih baik lagi, ya kenapa tidak? Jadikan insecurity itu sebagai alat untuk pengembangan diri, akan menjadikan kita jadi pribadi yang minder, down, kemudian sedih yang berlalu-lalu. Nah itu insecure yang terbaik itu sekali. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita bisa berdamai dengan insecurities? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa berdamai dengan insecurities. Poin pertama adalah penerimaan. Ya, betul. Penerimaan terhadap diri kita sendiri. Apa yang ada dalam diri kita yang bisa kita ubah, yang kita ubah, yang nggak bisa dan itu merupakan anugerah dari Allah sebuah Tuhan, ya sudah, terima aja dan syukuri. Kita lihat kekurangan kita, karena ketika kita melihat kekurangan kita tahu apa yang bisa kita improve. Kemudian yang kedua yaitu fokus pada kelebihan. Setiap manusia itu diciptakan, dilahirkan dengan kekurangan dan kelebihan. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan dengan segala kelebihan tanpa ada sedikit pun kekurangan. Itu nggak mungkin. Kalau kayak itu malaikat namanya. Jadikan kelebihan yang ada dari kita itu sebagai alat kekuatan kita, sebagai potensi yang ada dari kita. Kembangkan itu. Kemudian poin yang terakhir yaitu bersyukur. Kalau teman-teman belum bersyukur, coba deh kita lihat dulu orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita insecure karena fisik, coba kita lihat teman-teman tidak disabilitas yang lahir dengan fisik yang tidak sempurna. Kalau kita insecure karena ekonomi, coba kita lihat lagi orang-orang di luar sana. Banyak orang yang lebih beruntung dari kita. Banyak orang yang mungkin ekonominya lebih buruk dari kita. Yang bahkan untuk makan pun mereka kesulitan. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki itu belum tentu dimiliki oleh orang lain. Kemudian di sini peran lingkungan juga penting. Carilah lingkungan yang bisa menghargai perbedaan. Contohnya teman yang sportif. Gimana sih teman yang sportif itu? Teman yang kalau kita salah ya dikritik, kalau benar ya dipuji. Waktu kita terlalu terbatas untuk menyalahkan diri sendiri, untuk mengukur, membandingkan, main victim, dan hal-hal lain yang membuat insecurities kita itu semakin meningkat. Kita lihat diri kita, ayo kembangkan diri kita lagi, ayo cintai diri kita, damai dengan diri kita dulu. No matter what you are, where your spot, what your skin color, gender identity, speak yourself. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang dibahas oleh penceramah? Insecure itu apa? Ketidakpercayaan diri atau ketidaknyamanan terhadap diri sendiri, merasa mungkin kurang, merasa mungkin tidak sempurna. Padahal apa yang disampaikan tadi? Bisa ada kekurangan atau Allah menciptakan seseorang pasti dengan kekurangan dan kekurangan, paket komplit, ya. Apa isi yang disampaikan tadi tentang insecurity? Apa tujuan dari drama? Tujuannya tadi itu apa? mengingatkan orang, Biar nggak insecure. Lalu mengingatkan orang tuh kita bisa aja sih. intinya biar nggak insecure. Ada tips-tipsnya nggak? Ada. Ya, ternyata insecure itu tidak baik dan tidak baik. Baiknya apa tadi disebutkan, kurangnya juga disebutkan, lalu diberikan tipsnya juga. Oke, kemudian bagaimana ya struktur dan kebahasaannya? Semoga tadi masih bisa sambil mendengarkan, sambil mengamati. Kira-kira, nah divisi di bagian pendahuluan itu ada isu atau permasalahan atau sudut pandang dari penceramahnya. Isunya tadi tentang insecure. Berarti penjelasan awal tentang insecure nanti masuk ke struktur bagian pendahuluan. Kemudian ada bagian isi atau argumentasi namanya. Argumen itu bisa berupa pendapat atau fakta yang digunakan untuk mendukung bagian isunya tadi. Kalau tadi sudah insecurity, kira-kira pendapatnya tadi apa? Yang ada diri kita sendiri yang gemuk. Ya, ada yang jerawatan, ada yang jerawatan. Ini laki-lakinya apa biasanya kalau laki-laki? Laki-laki jarang insecure. Iya. Ngantuknya berdua jamaah di pojok. Ya, ada nggak fakta-fakta yang diberikan tadi? Ada pendapat beberapa ahli atau penelitian dari Indonesia yang mengatakan bahwa ada 30% yang begini, 70% yang begitu, ya kan? Dan insecurity paling besar itu ya kan? Bahkan kalau kalian lihat meme, ya meme-nya biasanya ada cewek sama cowok itu di depan kaca. Laki-laki bagaimanapun tubuhnya tetap bilang aku ganteng. Cewek secantik-cantiknya cewek pasti merasa kalau kayaknya hidupku terlalu hancur. Kok kayaknya ini kulitku kusam dan sebagainya. Pasti selalu membanding-bandingkan diri dengan yang lain. Itu memang problematik perempuan. Kalau laki-lakinya alhamdulillah, karena memang laki-laki itu harusnya insecurity-nya tipis. Ya memang harus percaya diri. Gak neko-neko. Nanti kalau pengen tahu diri kita itu seberapa tingkat insecurity-nya, lihat kaca. Seberapa bangga dengan pantulan yang ada di kaca. Kalau kamu sudah merasa puas dan bangga, berarti insecurity-mu itu cukupan. Tadi kan katanya insecurity harus tetap ada kan, tidak boleh tidak ada. Jadi untuk mawas dirinya perlu insecurity, tapi tidak boleh benar-benar ya berlebihan. Kalau negatif nanti jatuhnya pasti akan lebih istilahnya minderan. Ya saya merasa kurang, saya merasa begini. Ya kan? Saya yakin yang di kelas ini semuanya pasti punya kelebihan masing-masing. Kalaupun ada kekurangan, itu sebagai mawas diri tadi. Oh ya, tidak semua sempurna. Ya. Sekarang kita ke bagian penutup. Ada simpulan dan juga rangkuman. Tadi di bagian akhir disimpulkan apa? Ada nggak simpulan atau mungkin saran? Pakai bahasa Inggris. Tadi katanya biasa.
Jadilah sendiri. Love yourself. Cintai diri. Jangan terlalu membenci, saya kurang ini, kurang itu, saya pengen seperti itu. Terima saja. Semua diciptakan dengan keindahannya masing-masing. Kalau ada orang mengatakan bahwa kamu tidak indah, yang salah bukan kamu, tapi cara pandang orang lain. Sama kan seni, selalu dipandang ada yang baik, ada yang buruk. Itu bukan masalah seninya, tapi masalah selera orang. Ya. Sekarang sampai ke penutup, berarti strukturnya ada berapa tadi? 3. Pertama, pendahuluan, isi, pendahuluan, isi, dan penutup. Iya, hanya 3. Pendahuluan itu mulai dari menyapa, salam, ucap syukur, sama memberikan penjelasan tentang isunya apa, permasalahan yang mau dibahas apa. Kalau sudah masuk ke isi, argumentasi tentang isunya, lalu ditutup dengan kesimpulan. Ya, bisa saran, bisa pembahasan ulang. Nah, ini untuk kaidah bahasannya. Yang pertama ada apa? Tadi ada nggak siapa yang disapa? Ada. Teman-teman. Teman-teman. Atau biasanya apa lagi? Rekan-rekan, para hadirin, muslimin muslimat yang berbahagia, atau teman-teman kelas 11 yang berbahagia. Jadi itu termasuk ke kata sapaan dan masuk ke kaidah bahasannya. Lalu yang kedua ada kata teknis. Di materi eksplanasi kemarin kita juga sudah bahas yang teknis, berarti istilah khusus, bisa bahasa asing, bisa bahasa Arab, atau di bidang tertentu. Kemudian ada konjungsi. Konjungsinya ada 2. Kalau temporal itu tentang apa? Urutan waktu, betul. Kalau yang kausalitas, sebab akibat. Terakhir, kata persuasif itu yang Oke, itu contohnya. Bersifat mengajak. Tadi ada nggak ajakannya? Jangan insecure, kita harus lebih percaya diri dan sebagainya. Berarti sudah bisa memahami struktur dan kebahasaan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Dari struktur dan kebahasaan itu akan membantu kita menyajikan teks ceramah yang baik. Tapi sebelum kita belajar menyajikan, mari kita uji pemahaman hari ini dulu. Ibu akan membagikan LKP. Tapi sebelum itu kita bagi kelompoknya dulu. Saya berusaha adil, tapi nanti sepertinya tidak akan sama rata, tidak masalah ya. Kelompoknya Oke, ditentukan atau mau berhitung saja? Seperti biasanya ya, saya bacakan. Ridho, Awas, Dayat, Najwa, dan Dena berlima. Silakan nanti bisa memilih 4. Yang kedua ada Syarul, Faisal, Alif, Mailil, dan Aini. Kemudian nanti yang terakhir ada Haikal, Hafi, Rina, dan Ada. Karena kelompoknya sudah terbentuk, maka saya persilakan untuk mencari tempat yang nyaman untuk diskusi. Kalau bosan bisa tukar-tukar tempat. Cari yang paling nyaman untuk diskusi. Kelompoknya Ridho di mana? Di sini. Di sini, Ridhonya di situ. Kalau kelompokan susah. sini aja Bu. Depan sini lo boleh. Atau sini depan. Lalu ke sebelah sana. Iya, nggak apa-apa. Terus bangkunya dinaikkan. Apa-apa, ambil aja bangkunya.
sebelah sini. Jangan dikosongkan, sini sudah ada. Sini ada, biar gadungnya terbagi. Biar kalau cantik-cantikan jauh. Yang pindah ke sini. Karena laki-lakinya 3, berarti di belakang, perempuannya di depan. Bangkunya boleh diputar. Oke, sudah siap? Sudah dapat tempat? Kalau sudah, saya bagikan LKPD-nya. Kelompoknya Rido. Oke. Tidak terlalu cerah ternyata. Kelihatan? Ini sama dengan yang LKPD yang kalian punya. Silakan diamati dulu. Untuk nama anggota silakan dituliskan. Untuk hari ini kalian mau menamai kelompok kalian dengan apa? Hewan. Nama penceramah atau temanya? Terserah. Oke, berarti nama tokoh yang suka berceramah yang kalian suka. Boleh. Oke, untuk lembar pertama silakan diisi nama kelompok. Lembar keduanya itu ada teksnya, silakan dibaca terlebih dahulu, baru didiskusikan dengan kelompoknya. Ibu berikan waktu 20 menit ya. Silakan didiskusikan. Misi juga. Oke, akan lebih mudah. Ini saya tambahkan teksnya biar lebih mudah bisa dibagi-bagi. Nah, jadi saya bagi bacaan atau Oke, 20 menit berarti nanti jarum panjang ke angka 4 ya. Ya. Iya, silakan.
Dia menikmati covernya. Ini baca semua nanti. Coba. Ya, itu baca saja terus dari jawabannya. Ini kan jawabannya kamu bagian poin berapa? Nextnya itu harus kutipan dulu. Teksnya nanti bisa masuk paragraf berapa? Kalau Terus penjelasan jadi tulisannya kenapa itu masuk duluan? dalam penghormatan. Iya dong. Syukur. Syukur. Iya. Syukur. Syukur membawa ketikmatan. Pemecah suasana nih.
Iya dokter. Saya dokter presentasi. Iya, iya. Kepala. Awas dagingnya dirapikan dulu. Iya, penjelasan. Maksudnya penjelasan alasan kenapa ini masuk itu kan masuk dulu. Nanti yang nambahin ini. Ada seperti ini. Begini aja. Cuci muka dulu, Hafi. Tapi Hafi apa Haikal? mau sunat. Kenapa capek roan? Olahraga. Aku 5 juta capek. Jadi karena Untuk cara pengerjaannya aman ya? Tidak usah terburu-buru.
Ada piro ini? Seorang Islam. Jarum hampir menunjuk angka 4. Angka BD-nya segera diselesaikan ya. Tadi penjelasan gue ngomongin istilah bahasa Arab yang artinya seorang Ibrahim syukur nih seorang lama. Salam. Yuk. Itu
5 menit. 5 menit. Iya. Oke, 5 menit. Apa sebenarnya? Yes. Di mana bisa bibit? Di sebabnya ini kilo langsung turun. Kilo langsung turun. Langsung turun. Langsung rasa kurang kuat. Ini 2 ini kan Apa semua itu? Ini maksimalnya. semua ini. Apa mau banyak menambah? Kan kesimpulan benar. Jadi nanti jadi berapa? Ya sisi macam-macam. Bagi-bagi ya. Apa kita mulai? Tak dapat nih. Wah, baik bagian. Ini kau. Firman dalam sabda. Iya, aku maksudnya kata para berfirman langsung aja. Iya. Man, kita dan penegasan ibadah kita. Berfirman Karena adalah contoh kaidah kebahasaan, transaksi dan kata-kata teknis. Kalau kita oleh langsung aja loh. tadi Contoh. Oh. jadi mana masuk ini ya? Ada sih orang tahu mulai kata-kata ini sebagai ayat. Mana sih orang kamu ngomong di baca oleh ayat ada ini kata kondisi baca video. Selamat. Apa bu? Sudah? Ya. Oke, bagaimana? Di bawah ini sudah selesai belum? Untuk nama kelompok sudah menentukan semua? Ya. Oke, dibuat yang menarik juga ya nanti ketika pembukaan biar teman-temannya menyimak juga sebaik. Oke, siapa yang mau tampil urutan pertama? 1. Urutan kedua? Power urutan keberapa?
Dua. Kedua. Alif, urutan ketiga ya. Oke. Jadi mana sih? Sudah siap? Ya. Alif, bagaimana sudah siap? Oke, dengarkan dulu ya. Untuk presentasi hari ini, ya. Oke, untuk presentasi hari ini kita tetap adakan sesi tanya jawab. Boleh menanggapi, sebenarnya namanya menanggapi kan tidak harus bertanya. Mengapresiasi, oh yang disampaikan ini tadi sudah bagus, punya saya tadi ternyata kurang, punya dia ternyata jauh lebih lengkap, itu boleh. Nah, kita batasi minimal maksimal hanya 1. Oke, nggak apa-apa. Berarti minimal 2, maksimal Terserah. 3. Berarti kalau minimal 2, berarti minimal satu kelompok nanti memberikan satu tanggapan. Oke. Ya. Oke, langsung kelompok pertama siap? Saya persilakan. Pak Profesor. Mana gue peci kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dede. Halo, Ma. Di sini kami akan perkenalkan nama saya adalah sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan isi struktur dan kebahasaan tes drama yang berjudul Bisa saya perkenalkan membaca struktur Manungan membaca struktur ceramah bagian teks pendahuluan pada paragraf 1 dan 2. Penjelas karena mengenalkan permasalahan utama yaitu tentang rasa syukur atau cara bersyukur. Isi pada paragraf 3, 4, dan 5. Penjelas karena terdapat fakta-fakta yang mendukung seperti ayat 152 dan 172 pada surat Al-Baqarah dan hadis-hadis. Penegasan terdapat pada paragraf 6. Penjelas karena menegaskan ulang apa yang telah disampaikan atau dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya akan dibaca oleh mereka. Langsung saja ya. Untuk analisis kaidah kebahasaan, yang pertama kata ganti. Untuk di kalimatnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus ada kita melihat berbagai peristiwa. Terus ada saya. Kalimatnya saya kira cukup sampai di sini. Terus ada kata-kata teknis atau istilah. Contohnya berfirman. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Terus ada contoh lagi muslim dan mukmin. Selanjutnya akan dibaca oleh Pembacaan. Karena itu orang harusnya dia akan melahirkan perilaku yang baik. Pembacaan, katakan komentar. Bukti. Yang kedua bersyukur. Bersyukur yang sangat beriman. Orang yang beriman. Mungkin kita tidak berterima paling benar. Selalu memberi segala kemudahan. Sekian dari presentasi kami. Bagi teman-teman ada yang mau bertanya? Saya bertanya tidak. Ya, dari teman-teman yang lain silakan untuk memberikan tanggapannya. Oh, saya kira nanti masih bagus ngomong. Sampai ngomongku. Saya lain. Ingin? Mana profesor ini ngomong? Waalaikumsalam. Ya, berikan apresiasi
ujung saya mau di ujung Muhammad Rido dan sampingnya Dayat, dan ini Nazwa Anki, dan ini Dena Aisyah. Dan nama kelompok kami adalah Gusam Sudim. Langsung ke pembahasan bacaan teks, pendahuluan, isi dan penegasan dibaca oleh Dena Aisyah. Struktur teks bagian teks 1 pendahuluan terdapat pada paragraf 1 dan 2. Penjelasan karena mengenalkan permasalahan utama yaitu bersyukur. Yang kedua isi terdapat pada paragraf 3, 4, dan 5. Penjelas karena terdapat fakta yang mendukung seperti ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 152 dan dalam hadis yaitu hadis riwayat Muslim. Yang ketiga penegasan pada paragraf 6 penjelas karena menegaskan ulang apa yang telah disampaikan atau dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya dibaca oleh Nazwa Cahya. Dan dibacaan adalah yaitu orang pertama saya makanya saya kira cukup sampai di sini pembahasan tentang mengenai pentingnya rasa syukur. Kita harus selalu mensyukur segala kenikmatan dari Allah. Orang kedua jamaah sebagai sapaan hadirin yang dirahmati Allah. Dan selanjutnya dibaca oleh Abdullah Hidayat. Kata teknis atau istilah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 dan 172 yang artinya seperti maka ingatlah kepada aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah pada aku dan janganlah kamu ingkar. Yang kedua bersabda. Selain itu Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Segala urusannya adalah baginya. Hal ini tidak didalamkan kecuali pada diri seorang mukmin. Riwayat Muslim. Dan selanjutnya dibaca oleh Rido. Iya. Konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Kalimat rasa kurang bersyukur yang dimiliki oleh manusia ini membawa banyak kekacauan. Oleh karena itu, dengan bersyukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Kata Jamita, mensyukuri. Kalimat kita harus selalu mensyukuri segala kenikmatan. Atau paragraf ke-6, bersyukur. Kalimat sudahkah teman-teman bersyukur hari ini? Beriman. Kalimat wahai orang yang beriman. Paragraf keempat. Kata kerja persuasif. Contoh kalimat kita harus selalu mensyukuri segala kenikmatan. Ya, ada yang ditanyakan? Kenapa berfirman itu termasuk dalam kata teknis? Mana berfirman itu istilah kayak gimana ya? Dan kayak menjelaskan atau mengatakan kayak kata istilah bahasa yang tinggi kan? Aku tanya nih, itu kan ada kata persuasif, tapi cuma satu kan contohnya itu harus. Itu di dalam teks itu cuma ada harus doang atau gimana? Ya, kita ditanya itu. Ya. Contohnya oleh karena itu. Ada lagi? Ada lagi itu apa? Ada. Banyak, benar. Contohnya apa ya? Saya tunggu sebentar. Iya. Manusia untuk berpikir. Dia masih memakai jawaban terbaik untuk Anda. Iya. Yo. Terus mungkin itu aja oleh itu udah nanti dari sendiri. Bisa gitu ya? Dari mana sendiri dah. Ada nanya lagi?
Bapak lain mungkin. Ya, kelompok sini tadi Ayo. menanggapi ya. Ini. Oke, kamu menanggapi. Soalnya ada kata teknis lagi nggak selain berfirman sama bersabda. Mukmin. Ya itu. Ya. Terus satu lagi ya. Beriman. 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 Muslim. Berfirman sama bersabda. Muslim. Itu temanmu. Muslim. Ya, muslim. Perbedaan beriman sama bersabda apa? Beriman itu Beriman itu kayak orang-orang yang Berfirman. Berfirman ya. berfirman itu kayak Allah berfirman. Ya kan? Bersabda, kalau bersabda itu untuk Rasulullah bersabda. Oh iya. kayak beda bahasa. Kayak Jawa lah kan namanya tata krama kan ada tingkatan. Ya. Mungkin punya Lagi sekarang ada. ya dari Mari ke mari ke mana? terus jangan guys tenor apa membahas tentang bersyukur ya. ya Bagaimana kita sebagai muslim yang hebat untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. ya kita syukur ya pada yang dikasih Allah gitu, kita dikasih ini yang ini aja Ini gimana ininya? kayak Kalau sudah berkecukupan biasa mau minta berlebih-lebihan. ya kita ya sudah dikasih ya ini Ya wes terima wadarnya. terima apa udah ya Lagi ada lagi Sudah masalah dua. lagi Ayo ini lurus kan. Maksimal tadi ya. udah lima Oke, ya sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kurang meriah ya untuk kelompok yang pertanyaannya banyak. Satu kali lagi. Ini tane. Akon mensak dulu sih jawab. Saya perlu sekali jawab. Kelompok kemarin kita tutup dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dari kelompok ini. Untuk diskusi hari ini pada bagian struktur teks akan dibacakan oleh Iya. Maaf sebelumnya kita belum dikenalkan. Perkenalkan nama saya Naila Farika dan setelah saya Bapak ini. Saya Ahmad Zaidi. Dan samping saya Pensarul. Silakan Hidup Sahrul. bedakan hasil dari kelompok kamu. yang pertama bagian teks pendahuluan, teks tahap 1 dan 2, penjelasan karena mengenalkan permasalahan utama yaitu tentang bersyukur. Bagian teks isi teks 3, 4, dan 5. Penjelasan karena terdapat fakta-fakta yang mendukung seperti ayat 1 surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172 dan juga sabda Rasulullah. Bagian teks penegasan teks 6 penjelasan karena menegaskan ulang apa yang telah disampaikan seperti kita harus selalu mensyukuri segala kenikmatan, kesenangan dan kebaikan yang kita terima. Dan untuk kaidah kebahasaan akan dibacakan oleh Bapak lain. Struktur kaidah kebahasaan, kata ganti, kalimat, Sudahkah teman-teman sekalian bersyukur hari ini? Yang kedua kata ganti, kalimatnya saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai
universalitas berarti dari dapat kalimat. Oleh karena itu dengan bersyukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan benar. Kata kerja mental pada kali ini kata bersyukur mempunyai peranan yang penting dalam mengambil tindakan yang merupakan dari hati. Dan terakhir kata kerja persuasif pada kalimat kita harus selalu mensyukuri segala kenikmatan, kesenangan dan kebaikan yang kita terima. Saya tapi khusus buat Sanul ya. Jika kita tertimpa masalah, apakah kita harus tetap bersyukur dan bersabar? Jawabannya iya sih, karena semua itu juga datangnya dari Tuhan, dan apapun yang datangnya dari Tuhan kita harus tetap bersyukur. Nah kalau ibu kita meninggal nabrak truk itu pasti kita bersyukur. Ya bersyukur itu cobaan dari Tuhan. Wah, Karena dapat cobaan dari Tuhan itu artinya Tuhan itu sayang sama kita. Karena akan digantikan oleh yang akan digantikan. Kayak ya. Gini. Rasanya bersyukur itu yang biasa terjadi pada setiap orang beberapa itu biasanya ditimbulkan apa? karena itu kurangnya dukungan dari orang sekitar, mungkin sehingga dia kayak kurang bersyukur sama apa yang dia punya, terus bersaing mungkin cara berpikir. Bertanya, tapi khusus buat Sanul. Nggak boleh jawab ya. Bisa. Ya, ada. Bagaimana ya Pak? Pengertian secara bahasa dan secara istilah syukur. Sanul ya, Sanul. Itu Sanul. Membawa ketenangan bagi jika terus membawa kenikmatan bagi Sudah. Artinya mukmin apa? Mudah. Tadi katanya 5, udah. Udah. Lagi. Bun. Gimana mau dijawab atau enggak? Kelompok Botan, Des. kalian mungkin apa tadi artinya? Orang beriman. Orang Kristen Islam. Sanul jawab Sanul. Orang beriman. Apa sih lu? Orang-orang yang beriman. Ya, namanya. Mantap. Sudah tidak ditanyakan. Botan, Des. Sekian kami kalau ada orang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanul kembangan. Terus. Lalu tuh. Yuk, beriman Pak. Apaan sih? Semua kelompok sudah melaksanakan presentasi dengan lancar. Karena presentasinya sudah lancar semua dan saya rasa jawabannya tadi bahkan melebihi ekspektasi saya. Saya pikir pertanyaannya akan itu saja, tapi ternyata pertanyaannya juga bukan hanya tentang yang dipresentasikan, tapi benar-benar ke Di luar nalar. intinya, di luar nalar. Tadi masih bisa dinalar, buktinya Ya. semua bisa. Jawab. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dan kalian tuh memang hebat. Terutama Sanul. Ya, Sanul hari ini hebat sekali. Sanul.
Sahrul bisa menjawab. Keren. Hidup itu Kecil deh ya. Kan kita lanjutkan karena presentasi sudah selesai, berarti sudah selesai. Ada yang mau menyimpulkan apa saja pembelajaran kita hari ini? Silakan Nina. Hari ini kita sudah mempelajari tentang struktur teks celana yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan foto. Juga kita sudah mempelajari tentang kaidah kebahasaannya yang terdiri dari kata sapaan, kata istilah, kata persuasif, dan kondisi. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Nina. Penutupnya, simpulannya sudah. Berarti kita maju ke tahap terakhir, evaluasi dulu untuk mengecek seberapa paham kalian tentang materi hari ini. Siapa tahu tadi Dayat sudah bertanya dan ternyata nanti jawabannya dapat 100 juga. Ya, silakan menuju ke komputernya masing-masing. Kita adakan evaluasi menggunakan quizzes. Seperti biasa pakai quizzes. Apa Bu quizzes Quizzes. di Google Bu ya? Iya. Quizzes. Bentar Bu. Oke, dibuka dulu nanti kita mulai bersama-sama. Bentar ya. Mana Bu ini terus kemana? Oke, sudah. Join my quiz. Nah, nanti mulainya barengan aja ya. Iya. Tinggi toh? 4, 9, 8, 7, 6107. Berapa? Belajar dari Berapa Bu? evaluasi sebelumnya. 49. 49876107. Oke, nanti kita mulai bersama-sama. Nah, pengalaman dari evaluasi quizzes yang kemarin, kalian jawabnya ada yang terlalu lama, ada yang terlalu terburu-buru. Jadi sampai salah klik jawaban. Oke, dikerjakan dengan santai dan tetap memperhatikan waktu. Sudah siap semua? Bentar Bu, bentar. Selek. Ya. Udah mulai Bu, belum? Ada komputer mana yang bisa coba? Passwordnya nggak pakai. 71. Ini boleh dimulai Bu. Sebentar, kita nunggu dulu hidup. Ultraman. Ini belakang mana? Ultraman copo Ultraman copo Ultraman Kasih dulu. nama yang bagus. Ultraman Cosmos. Saya tuh Ultraman. Ultraman Cosmos. Rika. Ultraman gaya. Ayo Bu. Sudah hidup aman. Nah, kita nunggu Sahrul dan Ridho dulu. Oh. 10 detik ini bisa. Nah, ya untuk this is join my quiz.
Cuit. Bawahnya. Jangan pakai apa? Jangan pakai apa? Ayo. Kodenya ada di depan. 49. Banget ya. Pada kai. Oke, sudah. Silakan dimulai dalam 1, 2, 1. Masukkan nama. Ayo. tahu. Kami tahu. Salah. Yang noni mau itu kan? Oke, dong dong. Sulit beneran ya. Mas. Kalau ini udah betul ngapain orang itu ya? Udah mulainya. Ini aku tidak semai. Baru sabar sama tidak sabar. Oke, kita coba lihat hasilnya. Ibu wanita. Nah, biar ada sedikit ibu penasaran. Sedikit. Mari kita coba. Ya, aku terus. Ya. Aku. Anggra ini memimpin dengan Raja Panina. Ya Allah, ini namanya siapa? Yosef. Siapa yang pakai akun Yosef? Saya, Bu. Lalu disusul oleh Adon Cinta. Karena berapa? Saya sendiri kadang salah, Bu. Kemudian ada Rubul lainnya. Kemudian disusul oleh Rikal. Ultraman ternyata belum hijau semua. Ini ternyata di sini ada 2 Ultraman. Sekolah saya hebat sekali kelasnya ya. Ada 2 Ultraman, yang 1 Kosmos. Ini pasti Dayat kan? Mas dulu ya Mas. Pikirannya masih sedikit. Jelas selesai semua kan? Alhamdulillah. Hanya ada 1 kali salah. 1 kali salah masih dapat 80%, jadi kita anggap tuntas. Tadi katanya syukur. Ya, mencirikan anak pondok syukurnya jangan ye, tapi syukurnya harus Alhamdulillah. Alhamdulillah berhasil.
Asik. Asiknya di bagian mana? Main Jos. puisi. Hanya main puisi saja. Semuanya dari awal. Oke. Untuk pilihan teksnya, kalian masih oke tidak? Oke. Oke. Pilihan teksnya sesuai untuk kalian? Sesuai. Oke. Karena sudah berakhir, sudah selesai, silakan ditutup komputernya. Lalu mari kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, yang paling belakang melihat temannya, kalau komputernya sudah dimatikan maka silakan diimami. Paling belakang. Ya, mari kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan tasabuhan dan istighosah. Al-Fatihah. Ya Syafi'ul Salatu wassalamu alaika nurul kehadiran wa warawatni qabatan tabada warabini alaisari ya sidi jaka faidra kutus hasan alika ya sidi ya Rasulullah ya sidi ya Rasulullah ya sidi ya Rasulullah ya ilmu assalamu alaika rabbini bismillah wa anzur ya sidi binajwa muslim binajwa kalian. Al-Fatihah. Untuk pembelajaran berikutnya, materinya adalah tentang mengonstruksi teks ceramah. Jadi kalian persiapkan membaca atau melihat video-video ceramah yang lain agar di pertemuan selanjutnya ketika mengonstruksi kalian tidak akan kesulitan baik itu mencari tema ataupun fakta-faktanya.